Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa bersama saya dalam kelas Geometri Analitika Ruang. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bidang singgung bola. Jadi minggu lalu yang sudah kita bahas yaitu terkait persamaan bola, baik itu bola yang melalui titik pusat dengan jari-jari R, bola yang pusatnya di A, B, C dengan jari-jari R maupun persamaan bola. Dan juga kita juga sudah membahas terkait dengan kedudukan bidang dan bola, yaitu diantaranya bidang memotong bola, bidang tidak memotong bola, dan bidang menyinggung bola. Jadi pembahasan hari ini adalah salah satu contoh khusus dari pembahasan minggu lalu, yaitu bidang singgung bola. Dalam pembahasan bidang singgung bola ini, kita akan menentukan teknis untuk menentukan persamaan bidang singgung bola. Baik, jadi pembahasannya kita akan awali dengan pertanyaan review terkait dengan garis singgung lingkaran. Mengapa garis singgung lingkaran? Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu bola sangat erat kaitannya dengan lingkaran, garis sangat erat kaitannya dengan bidang. Oke, saya mulai dengan review yang pertama. Kita bisa lihat bahwa ada lingkaran yang berpusat di titik P, kemudian ada garis G yang menyinggung lingkaran C di titik N yang koordinatnya X1, Y1. Misalkan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka, pertanyaan yang perlu kalian jawab terlebih dahulu adalah bagaimana persamaan garis singgung yang melalui titik N ini. Oke, jadi untuk lingkaran dengan persamaan umum, bagaimana menentukan persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Lalu kemudian model persamaan lingkaran berikutnya, yaitu adalah model persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari R. Lalu kemudian bagaimana menentukan persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya juga di titik N dengan koordinat X1, Y1. Dan terakhir, lingkaran yang berpusat di A, B dengan jari-jari R. Bagaimana juga menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi, tiga pertanyaan awal ini yang perlu kalian jawab terlebih dahulu sebelum melanjutkan penjelasan saya di slide berikutnya. Jadi ini akan sangat penting. Kalian tuliskan bagaimana persamaan garis singgung dari ketiga model pertanyaan ini, lalu kemudian nanti dapat dibandingkan dengan persamaan bidang singgung yang berada di bola. Baik, jadi setelah kalian menemukan persamaan garis singgungnya, kalian bisa melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan saya di slide berikutnya. Baik, kita akan langsung coba mengkonstruksi bagaimana menentukan bidang singgung pada bola. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Saya mempunyai bola S yang berpusat di pusat koordinat dengan jari-jari R. Kemudian ada bidang V yang kedudukannya adalah menyinggung bola di titik N yang koordinatnya X1, Y1, Z1. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana menentukan persamaan bidang V ini? Baik, jadi ada beberapa langkah yang bisa saya berikan, yaitu kita bisa melihat yang pertama bahwa kondisi bidang singgung selalu tegak lurus dengan jarak dari pusat bola ke titik singgungnya. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwa bidang V ini akan selalu tegak lurus dengan vektor ON. Ya, jadi bisa diperhatikan kondisinya selalu tegak lurus. Oke, sehingga kita bisa dapatkan bahwa normal dari bidang V yaitu adalah ON, tiada lain adalah X1, Y1, Z1 karena O sendiri adalah pusat koordinat. Sementara juga V ini melalui titik N, X1, Y1, Z1 sehingga untuk menentukan persamaan bidang V dapat dengan mudah kita tentukan yaitu persamaan yang melalui titik N dan juga dengan vektor normal ON. Ya, jadi kita dapatkan demikian. Persamaannya adalah ini adalah normal-normalnya X1, Y1 dan Z1. Kemudian yang di sini adalah titik yang dilalui oleh bidang V yaitu X1, Y1 dan Z1. Ya, kemudian kita jabarkan persamaan V ini sehingga
Untuk tiap sukunya, kita kalikan dulu berlaku sifat distributif, yaitu yang pertama itu adalah X1 kali X, kemudian dikurangi dengan X1 kuadrat, dan juga bisa dilakukan seterusnya sampai dengan untuk yang suku dengan variabel set. Sehingga didapatkanlah persamaan bidang V yang demikian. Lalu kemudian selanjutnya dikumpulkan yang mana yang mengandung variabel X, Y, Z, dan yang mana hanya konstantanya. Sehingga didapatkan demikian. Jadi X1X plus Y1Y ditambah Z1Z dikurangi dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat. Ya, yang perlu diperhatikan adalah bentuk yang ini. Ya, kita bisa perhatikan. Kita bisa melihat bahwa titik N ini berada pada bola. Yaitu artinya titik N ini, X1, Y1, Z1 ini memenuhi persamaan bola. Yang artinya bahwa X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, sehingga bentuk ini, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat itu adalah sama dengan R kuadrat. Dan selanjutnya kita bisa dapatkan persamaan yang demikian. Ya, dan kemudian kita bisa mendapatkan persamaan bidang singgungnya sebagai berikut, yaitu persamaan bidang singgung untuk bola yang berpusat di 0,0,0 dengan jari-jari R, dengan titik singgungnya titik N dengan koordinat X1, Y1, Z1 itu adalah X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah Z1 kali Z sama dengan R kuadrat. Jadi cukup mudah untuk mendapatkan persamaan bidang singgungnya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengkonstruksinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas persamaan bidang singgung dengan model persamaan bola yang lainnya, yaitu dengan model persamaan umum bola. Yaitu persamaan umum bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BY plus CZ plus D. Kemudian bidang singgungnya adalah bidang V yang titik singgungnya adalah di titik N dengan koordinat X1, Y1, dan Z1. Ya, bagaimana menentukan persamaan bidang V? Ya, langkahnya sama dengan proses sebelumnya, yaitu kita perlu tahu dulu normal dari bidang V, tiada lain adalah vektor Pn sendiri, ini adalah normal dari bidang V. Tentu saja dengan P ini adalah pusat bola, di mana pusat bolanya ditentukan dari sini, A, B, dan C, yaitu pusat bolanya adalah negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Sehingga vektor Pn-nya bisa dengan mudah kita tentukan, yaitu X1 dikurangi dengan negatif setengah A sampai dan seterusnya. Ya, itu adalah vektor normal bidangnya, dan kemudian melalui titik N. Ya, jadi bidang V adalah bidang yang melalui titik N dengan vektor normal NP atau vektor normalnya Pn. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan bidang V, yaitu persamaan bidang yang melalui titik N dan normal NV. Itu seperti ini adalah vektor-vektor normalnya. Ini adalah vektor-vektor normalnya, kemudian titik yang dilalui yaitu X1, Y1, dan Z1. Oke, dengan penjabaran nanti akan didapatkan persamaan bidang singgung seperti ini, dan penjabarannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi cukup panjang, itulah mengapa saya jelaskan di slide terpisah. Oke, baik, kita akan lanjutkan bagaimana penjelasan untuk mendapatkan persamaan bidang singgungnya. Ya, jadi yang semula ini tadi, ini adalah persamaan awalnya, yaitu ini adalah komponen dari vektor-vektor normalnya, dan kemudian yang X1, Y1, dan Z1-nya sendiri adalah titik yang dilalui. Ya, seperti biasa dijabarkan dulu semuanya. Kita akan dapatkan per masing-masing suku. Kita dapatkan penjabaran dari ini, yaitu adalah X1 kali X, kemudian setengah A kali X dikurangi dengan X1 kuadrat dikurangi dengan setengah A X1. Begitu pula untuk Y dan juga untuk Z. Oke, kemudian langkah berikutnya kita kumpulkan yang mengandung X, Y, Z, dan mengandung A, B, C, dan yang hanya mengandung konstanta. Ya, kita dapatkan seperti ini. Jadi ini yang mengandung variabel X, variabel Y, variabel Z, dan di sini ada A, ada B, ada C, dan kemudian ini semuanya adalah konstanta. Ya, jadi seperti yang tadi, kita akan melihat bentuk yang ini nilainya akan seperti apa. Ya, langkahnya sama. Kita perlu tahu bahwa tadi titik
N X1 Y1, Z1 berada pada bola. Akibatnya apa? Ya, akibatnya titik tersebut atau X1 Y1 Z1 akan memenuhi persamaan yang seperti ini. Ya, atau dengan kata lain ketika kedua ruas kita kurangi dengan D akan didapatkan persamaan ini ya. Sehingga kita lihat bentuk dari suku ini ya. Bentuk dari suku ini itu serupa dengan bentuk suku ini ya. Yang berbeda itu hanyalah bagian A, B, dan C. Kalau yang di sini ada setengah, kalau yang di sini adalah 1. Ya, yang B maupun yang C demikian. Ya, sehingga ketika suku-suku ini, bagian ini masing-masing kita kurangi dengan setengah A, setengah A X1 dan juga setengah B Y1 setengah C1, maka akan didapatkan suku yang di atasnya. Sehingga yang kita akan dapatkan adalah bagian ini akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi nilai dari bagian yang dilingkari merah ini itu adalah min D dikurangi dengan setengah AX1, setengah B1 dan setengah CZ1. Lalu kemudian dikumpulkan sekali lagi. Ya, jadi dikumpulkan yang ada A ini dikumpulkan ke sini, ya. Yang ada B dikumpulkan ke situ dan yang ada C dikumpulkan ke situ sehingga jadilah persamaan bidang singgung yang kita inginkan. Oke, jadi itu langkah-langkah dalam menentukan persamaan bidang singgung bola dengan persamaan umum. Baik, untuk bola dengan persamaan yang ditentukan oleh pusat A, B, C dan jari-jari R, ini tidak akan saya bahas di sini. Jadi dengan nanti kalian bisa menurunkan sendiri untuk mendapatkan persamaan bidang singgungnya. Ini kalian gunakan sebagai latihan untuk memperdalam konsep kalian terhadap bidang singgung. Oke, setelah mendapatkan ketiga hasil persamaan bidang singgung, dapat dibandingkan dengan persamaan garis singgung yang ada di lingkaran seperti yang saya tanyakan tadi di bagian awal. Oke, itu terkait dengan bidang singgung. Slide-slide berikutnya itu terkait dengan contoh-contoh soal yang terkait dengan bidang singgung. Oke, kita bisa dengan cukup cepat membahas contoh soal yang pertama, menentukan persamaan bidang singgung bola yang berpusat di pusat koordinat dengan jari-jari R dan juga menentukan persamaan bidang singgung bola yang dinyatakan dalam persamaan umum, yaitu soal 1 dan 2. Ya, untuk penyelesaiannya saya kira cukup sederhana. Untuk tadi persamaan bola dengan pusat koordinat dan kemudian jari-jari R, persamaan bidang singgungnya diberikan oleh ini, sehingga kita dapatkan dengan mensubstitusi X1, Y1, Z1 dengan titik N ini, akhirnya kita dapatkan persamaan bidang singgung untuk soal pertama. Ya, begitupun untuk soal yang kedua, persamaan bidang singgungnya adalah demikian untuk persamaan bola yang dinyatakan dalam persamaan umum dengan menggantikan X1, Y1, Z1 dengan 0,0,0 dan menggantikan nilai A, B, dan C itu dengan 2, 4, dan 4, sementara nilai D-nya adalah 0 sehingga didapatkanlah persamaan bidang singgungnya. Ya, cukup sederhana untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal berikutnya, kalian diminta untuk menunjukkan V, bidang V adalah merupakan bidang singgung bola S yang masing-masing persamaannya sudah diberikan dalam soal. Dan kemudian soal berikutnya, bagaimana cara kita untuk menentukan titik singgung antara bidang V dan bola S. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, membuktikan V menyinggung bola S. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, untuk kedudukan menyinggung, idenya sangat sederhana. Cukup ditunjukkan bahwa jarak antara titik pusat bola ke bidang V itu sama dengan jari-jari bola. Itu idenya demikian. Jarak pusat bola ke bidang itu sama dengan jari-jari bola. Oleh karena itu, kita perlu menentukan jarak bola, jari-jari bola, pusat bola, dan kemudian jarak pusat bola ke bidang. Oke. Pusat bola dengan mudah kita tentukan, jari-jari bola pun juga dapat dihitung, dan kemudian jarak titik V ke titik P ke bidang V itu dengan menggunakan formula jarak titik ke bidang kita dapatkan. Oke. Sehingga kita mempunyai hubungan jari-jari bola dan kemudian jarak pusat ke bola itu 3 dan 3 sama.
Hubungannya demikian dan kemudian dapat disimpulkanlah V menyinggung bola S. Lalu kemudian untuk bagian yang kedua, bagaimana menentukan titik singgungnya? Oke, untuk menentukan titik singgungnya ada dua langkah yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama menentukan persamaan garis G yang melalui pusat bola tegak lurus bidang V. Jadi G melalui P, pusat bola, dan tegak lurus V. Tentu saja persamaan yang lebih disarankan itu adalah menyatakan persamaan garis G dalam bentuk persamaan parameter. Dan yang kedua, menentukan titik tembus garis G dengan bidang V. Titik tembus antara garis G dan bidang V ini yang merupakan titik singgung antara bidang V dengan bola S. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama, bagaimana menentukan persamaan garis G yang melalui pusat bola. Oke, jadi pusat bola saya ingatkan kembali, yaitu adalah 1, 2, negatif 1, tegak lurus bidang V. Kalau tegak lurus bidang V artinya apa? Artinya vektor arah dari garis G sama dengan normal bidang V. Normal bidang V yaitu adalah 2, negatif 2,1. Lalu kemudian dengan mudah kita dapatkan persamaan G dalam bentuk persamaan parameter. Lalu kemudian untuk menentukan titik tembusnya, titik tembus garis G ke bidang V, yaitu dengan bidang V yang persamaannya demikian, bisa disubstitusikan nilai X, Y, dan Z di persamaan parameter dalam garis G ke persamaan bidang V. Ya, disubstitusikan sehingga diperolehlah nilai lambda. Oke, nilai lambda sama dengan negatif 1. Untuk mendapatkan titik tembusnya, kembali substitusikan nilai lambda ke persamaan garis G untuk X, Y, dan Z. Oke, didapatkanlah nilai X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Ya, demikian sehingga titik singgungnya dapat ditentukan yaitu adalah titik yang berkoordinat min 1, 4, min 2. Jadi cukup sederhana contoh soal bagian kedua. Untuk selanjutnya saya memberikan untuk latihan soal. Ada 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk menambah wawasan kalian terkait dengan bidang singgung bola. Silahkan kalian bisa mencoba untuk ketiga latihan soal ini. Semoga dari ketiga latihan soal ini kalian memperoleh wawasan yang baru terkait dengan bidang singgung bola. Jadi demikian pembahasan untuk bidang singgung bola. Terima kasih, sampai jumpa lagi.